Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak orang yang bertanya, pada usia berapa Yesus tahu kalau dirinya adalah Tuhan? Alkitab tidak menjelaskan apakah ada waktu khusus untuk Yesus mengetahui bahwa dirinya adalah sosok kedua dalam Tritunggal. Yang kami ketahui, pada suatu kala, Yesus menyadari siapakah dirinya dari kekekalan, dan ia pun menyatakannya demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 58. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat ini terdapat dalam Yohanes 7 ayat 5. Akan tetapi, sebelum Kristus mewujudkan diri di bumi, ia mengetahui bahwa dirinya adalah sosok kedua dalam Tritunggal. Ia ikut menciptakan dunia, maka pada zaman akhir ini, ia atau Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus mengetahui sebelum peletakan pondasi bumi bahwa ia akan mati bagi dosa kita. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 8. Meskipun kita tidak mempunyai firman khusus mengenai pikiran di benak Yesus ketika ia masih seorang bayi, kita dapat menyadari bahwa dari firman, bahwa di saat ia masih seorang anak, ia telah menyadari pelayanannya. Yesus sedang dipersiapkan walaupun masih banyak seorang anak untuk menggenapi karya Bapanya yang telah mengutus dia. Ketika kedua orang tuanya prihatin ketika ia absen dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, mereka menemuinya di bait. Dan ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ini terdapat dalam Lukas 2 ayat 46. Ketika ditanya mengapa ia menghilang dan meresahkan orang tuanya, ia menjawab mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ini terdapat dalam Lukas 2 ayat 49 sampai 50. Yusuf dan Maria mungkin tidak mengerti pada saat itu. Akan tetapi, Yesus sudah mengerti ketika ia berumur 12 tahun bahwa ia adalah anak Allah dan Bapanya telah menetapkan pekerjaan yang harus ia lakukan. Setelah peristiwa di bait dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam Lukas 2 ayat 52. Jika pada waktu ini Yesus mengetahui segalanya, maka tidak logis ia perlu bertambah hikmatnya. Kita mengetahui bahwa ia harus tumbuh secara jasmani atau dalam karakternya. Tetapi kita juga harus mempercayai firman ketika kita kurang mengerti, yakni bahwa ia menetapkan dirinya dalam posisi di mana ia perlu mengumpulkan pengetahuan sebagai manusia. Ia perlu benar-benar menjadi manusia. Ia selalu merupakan Allah. Tetapi ia perlu menjadi manusia dalam segala hal,
terkecuali dalam hal dosa. Dalam bahasa teologia, hal ini disebut sebagai hypostatic union, supaya ia mengalami pencobaan secara pribadi. Ia harus membatasi kelebihan ilahinya. Dalam melakukan ini, ia mengosongkan semua sifat jasmani yang menandakan keilahiannya. Sebagaimana terungkap dalam kitab Wahyu, kepala dan rambut putihnya bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ini terdapat dalam Wahyu 1 ayat 14-15. Kita mengetahui ini benar karena nubuatan Nabi Yesaya mengenai Yesus sebagaimana tertulis. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini terdapat dalam Yesaya 53 ayat 2. Kita dapat mencapai konklusi bahwa sebelum perwujudannya sebagai Yesus yang kita kenal, ia mengetahui siapakah dirinya dan apakah tugasnya di dunia ini. Setelah berwujud sebagai Yesus, ia menyadari hal ini pada suatu ketika di dalam kehidupannya di dunia. Kapankah ia menyadari? Kita tidak pasti. Nah, dari sini Anda bisa memikir bahwa banyak kejadian dan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Seperti ia mengetahui tentang kapan ia akan dijemput oleh Allah dan bagaimana proses sebelum kematiannya. Mungkin banyak kita berpikir ini di luar dari pengetahuan manusia. Seperti nabi-nabi yang lain, ini tidak pernah, dimanapun Alkitab saya membacanya, belum ada terjadi seperti ini pada nabi-nabi. Dari sini saya bisa menangkap bahwa memang ia adalah anak Allah dan sebagai juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dari sini saudara-saudara bisa mengerti kapan Yesus menyatakannya dia sebagai Tuhan. Melalui segala apa yang saya terangkan, mungkin saudara-saudara mendapat hikmat dari apa sebagian yang baru saya jelaskan. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, apapun segala yang kami lakukan di dunia ini Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkat bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami dan berkenan di mata Tuhan. Biarlah hati kami tetap selalu tekun, setia dan taat di dalam Tuhan. Perkenanan Tuhan yang kami harapkan di dalam hidup kami. Karena Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat hidup kami. Ajarkan dalam diri kami Tuhan untuk selalu rendah hati dan tidak sombong terhadap orang-orang di sekitar kami. Biarlah apapun segala kebusukan dan kemunafikan manusia di dalam perlakuannya di dalam hidup kami, Tuhan ajarkan kasih di dalam kami. Itu semua tergambar melalui segala kisah Yesus Kristus. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai. Jagai dan lindungi kami ya Bapa, karena Engkaulah kami dapat hidup. Engkau yang memberi pengharapan, bukan kepada manusia kami meletakkan harapan kami. Berkati juga Tuhan buat para pendengar, apa yang mereka selalu dengarkan tentang segala kebenaran firman-Mu, Tuhan mengurapi hati mereka. Tuhan melindungi keluarga mereka, segala pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya akan mengakhiri segala tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami semakin diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku.
Biarlah apa yang kira-kira saudara ini anggap berguna bisa saudara bagikan buat orang yang selalu ingin merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan berikan komen di bawah agar saya mengetahui apa yang saudara sedang pikirkan di dalam Tuhan saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.